pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Harapan Ibu juga semuanya kalian dalam keadaan sehat. Nah, jadi sekarang kita akan seperti biasa akan memulai pelajaran. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Ketua. Saya, Bu. Oke, pimpin doa nak. Marilah berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi supaya untuk lebih semangat, kita bernyanyi bersama. Apa lagu kita nak? Lagu wajib nasional dari Sabang ya? Ya, Bu. Nah, karena lagu dari Sabang ini berkaitan dengan materi apa yang kita pelajari sekarang ya. Ya, Bu. Nah, jadi kita bernyanyi, Ibu yang pimpin ya. Ya, Bu. Oke, kita bernyanyi semangat, jangan ada yang mengantuk, oke? Oke, Bu. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pula ujung tanah airku Indonesia. Semangat ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa nak? Mas, Bu. Si Kosmas. Siapa lagi? Resi. Resi. Kosmas ini ada kabarnya nak? Ada suratnya? Tidak Ada, Bu. Tidak ya. Di mana kampungnya? Di buku. Di buku, Bu. Oh, berarti dia kos ya di sini ya. Iya, Bu. Ada yang tahu di antara kamu kabarnya di mana nak? Nggak ada, Bu. Kalau si Resi surat Surat. sekolah ya kan? Ya, Tujuannya Bu. apa? Supaya guru tahu keberadaanmu. Kamu itu tidak masuk sekolah. Kita mulai materinya nak. Ibu harap semua kalian sehat, semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya, harus fokus pikirannya. Walaupun sekarang musim mangga ya, musim mangga, jangan dulu dipikirkan mangga yang berserakan, yang jatuh. Ya, jangan. Kalau kamu fokus, berarti nanti akan mudah kamu memahami apa yang ibu jelaskan, apa yang ibu terangkan. Ya nak ya? Ya, Bu. Oke, paham ya maksud ibu ya? Paham, Bu. Paham. Oke. Nah, jadi sekarang kita mulai materi kita pada hari ini adalah yaitu materi pokok tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan subtema yaitu keberagaman dalam masyarakat, yaitu faktor penyebab keberagaman di dalam masyarakat Indonesia. Nah, jadi faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ini, kita mempelajari materi ini tentu ada tujuannya ya. Ya, Ada Bu. tujuan kita mempelajari materi yang kita pelajari sekarang. Tujuannya adalah yaitu siswa mampu memahami dan mensyukuri keberagaman masyarakat Indonesia ya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa menghargai keberagaman suku, keberagaman termasuk suku, ras, agama, antar golongan ya. Nah, kemudian melalui diskusi, karena nanti ibu akan membuat diskusi ya, siswa mampu menjelaskan tentang faktor penyebab keberagaman yang terdapat di negara kita, di Indonesia. Kemudian siswa mampu menyebutkan faktor penyebab keberagaman tersebut. Tahu model pembelajaran kita hari ini adalah yaitu PBL ya. Tahu itu PBL? Tidak, Bu. Tidak tahu? Nah, jadi PBL itu adalah model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk lebih aktif, lebih mandiri, ya,
mandiri untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah atau mencari solusi. Ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan mencari sumber dari data sehingga diperoleh solusi yang rasional, atau mencari dari sumber-sumber yang ada seperti buku paket yang ada di Atas meja. iya di atas meja, ya kan? Ya, Nah, Bu. jadi itulah tujuan dari PBL. Nah, jadi keberagaman yang akan kita pelajari, coba semua anak ibu perhatikan layar yang sudah ada di depan. Keberagaman suku. Nah, kamu sudah melihat gambarnya? Coba sebutkan di sana. Tentunya kamu lihat ada orang yang berpakaian Ada. ya kan? Iya, Dan Bu. itu adalah melambangkan suku. Jadi kalau misalnya kita sudah lihat manusia berpakaian adat, berarti kita tahu itu suku dari mana, ya kan? Ya, Bu. Nah, jadi dari gambar yang sudah kamu perhatikan, coba sebutkan itu suku apa? Gambar 1 dan 2 itu dari suku apa? Suku Minang dan suku Mentawai. Ya, suku Minang dan suku Mentawai. Lanjut. Nah, ini gambar yang kedua. Suku Suku Batak Batak dan suku Nias. Ya, suku Batak dan suku Nias. Nah, jadi bicara dengan suku Batak tentunya dia adalah gambar suku ibu kan? Karena Ya, ibu Bu. adalah suku Batak. Nah, jadi yang di sampingnya suku Nias. Nias. Ada teman kamu yang suku Nias? Saya, Bu. Ya, ada. Semismen suku Nias. Nah, lanjut. Nah, kemudian ada keberagaman agama. Yang kamu lihat di sana tentunya adalah tempat ibadah atau rumah ibadah. Ya kan? Ya, Bu. Coba sebutkan rumah ibadah apa itu? Agama apa itu? Islam, Ya, Islam. Yang di sampingnya? Kristen, Ya, Kristen. Kemudian, nah ini gambar rumah ibadah apa? Katolik, Ya, Katolik. Kemudian yang di sampingnya ini? Hindu, Ya, Hindu. Kalau Hindu, rumah ibadahnya apa? Pura. Pura. Ya, Pura. Nah, jadi yang kamu lihat itu adalah Pura. Lanjut. Nah, kemudian yang ini semuanya serba merah. Gambar yang di sebelah kiri. Buddha. Ya, Buddha. Kalau Buddha, tempat ibadahnya apa? Wihara, Wihara. Yang kelenteng itu adalah Konghucu. Jangan takut-takut. Nah, kita belajar. Ibu kan bukan harimau ya. Iya, Ya Bu. kan? Nah, jadi namanya juga belajar. Kalau misalnya salah nggak apa-apa. Ya kan? Nanti akan diperbaiki, disempurnakan. Masa belajar harus menjawab yang benar? Nggak mungkin kan? Ya, itulah gunanya kita sekolah. Untuk belajar. Nah, kemudian ada gambar keberagaman ras. Ya. Apa yang kamu lihat di sana? Tentunya adalah jenis-jenis atau bentuk Fisik. Nah, seperti ini ya. Ada yang rambut keriting, muka hitam, ada yang rambut lurus, putih. Nah, ini adalah contoh keberagaman ras. Karena ras adalah bentuk fisik atau ciri-ciri dari fisik. Misalnya mata sipit, mata bulat, rambut keriting, rambut lurus. Kemudian juga ada yang kulitnya hitam. Nah, itu adalah termasuk keberagaman ras. Keberagaman antar golongan. Coba kamu perhatikan. Itu tentunya profesi. Coba anak-anak ibu perhatikan. Itu gambar siapa? Atau lagi ngapain? sedang menanam padi, Iya, sedang menanam padi. Kalau sedang menanam padi berarti itu adalah seorang petani, Kemudian
lagi yang Batak. Kemudian ada suku Nias. Sinismen, temanmu? Nias. Nias. Dan masih banyak lagi. Kemudian ada Minangkabau. Siapa tadi Minangkabau? Saya, Bu. Ya, kamu Minangkabau, ya kan? Nah, jadi semua gambar yang ditunjukkan tadi adalah suku-suku yang ada di sekitarmu. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Inilah inti materi kita yang akan kita bahas. Ya. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia itu ada 5. Yang pertama adalah letak Strategis wilayah Indonesia. Atau kalian yang membaca ya, Nak, ya. Ya. Yang pertama sampai yang kelima. 1, 2, 3. Letak strategis wilayah Indonesia. 2, Kondisi negara kepulauan. 3, Perbedaan kondisi alam. 4, Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kenapa terjadi keberagaman di negara kita? Kenapa ya? Oh, berarti ada faktor. Faktornya apa? Faktornya adalah yang sudah kamu Baca. Kenapa ada suku Nias? Kenapa ada suku Batak? Kenapa ada suku Mentawai? Penyebabnya tentunya ya kamu baca. Kemudian kita bahas yang pertama, yaitu faktor penyebab keberagaman yang pertama, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Siapa yang bisa membantu ibu membaca, Nak? Ayo, si Rian, panggil ya. Ayo, bantu ibu membaca, Nak. Letak strategis wilayah Indonesia, yaitu di antara 2 samudra Pasifik dan Samudra India, serta 2 benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang membawa pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Oke, bagus. Makasih anak ya. Nah, jadi biasakan belajar membaca di rumah ya. Belajar membaca ya, Nak, ya. Nah, yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Keberagaman apa saja yang terjadi akibat letak strategis wilayah Indonesia? Keberagamannya adalah tentunya keberagaman ras, ya. Yang paling dominan adalah keberagaman ras. Kenapa Ibu sebutkan atau bilang keberagaman ras? Karena letak strategis wilayah Indonesia, akibat dari letak strategis ini, maka perairan Indonesia menjadi jalur transportasi internasional, sehingga mengakibatkan banyak orang luar negeri ya, maksud ibu ya, yang singgah di Indonesia. Bahkan ada yang memilih menetap tinggal di Indonesia, tentu dengan berbagai alasan ya. Nah, jadi mereka tinggal di Indonesia, kemudian menikah dengan orang Indonesia. Kemudian keberagaman agama. Kenapa ibu katakan keberagaman agama? Karena pada zaman dulu Indonesia itu tidak memiliki atau tidak menganut agama. Tetapi dengan kedatangan orang asing ke Indonesia, mereka datang menyebarkan agama. Misalnya orang Jerman datang menyebarkan agama Kristen. Orang Arab datang menyebarkan agama Islam. Kemudian sehingga terjadilah keberagaman suku dan juga agama. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Siapa yang bisa bantu ibu, Nak? Reumannya. Ayo, baca, Nak. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Setiap masyarakat mengembangkan budaya mereka masing-masing, yang mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peranan gender. Ya. Nah, jadi kondisi negara kepulauan ini juga berperan untuk membuat atau menjadikan negara kita terdiri dari keberagaman, ya. Nah, salah satunya adalah yaitu mengakibatkan perbedaan suku. Nah, jadi karena negara kita terdiri dari kepulauan atau terdiri dari tempat atau wilayah yang berbeda-beda ya, yang dibatasi oleh perairan laut. Itulah sebabnya dikatakan negara kepulauan atau yang disebut dengan kata Nusantara. Nah, jadi akibat dari negara kita yang terdiri dari berbagai pulau, maka terjadilah perbedaan suku. Peranan gender
gender, yaitu peranan laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, jadi peranan gender itu dipengaruhi juga oleh letak kepulauan. Ya. Misalnya kalau kita di sini, kita kan daerah pantai ya. Berarti peranan laki-laki itu atau mata pencahariannya itu apa? Kalau daerah pantai seperti kita. Ya, tentunya adalah nelayan. Kemudian beda lagi misalnya di kampung Sinismen ya, kita tahu di Gunung Sitoli itu kalau misalnya laki-laki menderes, ibu-ibu juga ikut menderes. Kan seperti itu ya, Ismin ya. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Siapa yang bisa bantu Ibu? Membaca. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti pantai, pegunungan, daerah subur, padang. Banyak membaca di rumahnya ya. Jadi kenapa perbedaan kondisi alam ini mengakibatkan perbedaan? Misalnya seperti daerah pantai. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, kalau di daerah pantai mata pencahariannya adalah nelayan, ya kan? Kemudian kalau di pegunungan, cengkeh, karena tanaman cengkeh itu nak bagus di daerah pegunungan. Kemudian yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Ya, siapa yang bisa bantu Ibu? Tunjuk tangan dulu, jangan ini. Ya, Asna. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan transport berhubungan dengan masyarakat lain. Ya, seperti apa? Ibu kasih contoh. Tentunya transportasi di daerah kita dengan di daerah tepi itu sangat berbeda. Kalau di daerah tepi punya angkot, ya kan? Mungkin kalian tidak pernah naik dokar atau gojek, tetapi setidaknya melihat di siaran televisi. Iya, siaran. Jadi kalau di kampung kita, tentunya itu tidak akan kita temui. Jadi yang akan kita temui adalah misalnya bongbong, ya kan? Terusnya bot, ya kan? Bot itu juga tergantung mesin BK-nya, ya kan? Apakah tantangannya banyak? Tentu banyak. Apa tantangan? Alat komunikasi. Nah, alat komunikasi inilah yang kita alami sekarang pada pembelajaran sekarang yang aturannya kita Zoom ya nak ya. Karena alat komunikasi atau jaringan internet kita terbatas, terputus-putus, terpaksa ibu terlempar. Kita terlempar ya. Yang tadinya ada ibu dosen yang memantau pembelajaran kita, jadinya tidak di sana karena ibu sudah terlempar. Ya kan? Nah, itu salah satunya. Padahal kalau di tepi jaringan sudah bagus. Kalau kita tidak bagus. Sedangkan telepon saja suaranya tidak jelas. Belum lagi karena kalau misalnya pengaruh cuaca, hujan-hujan, kita tidak bisa nelpon, ya kan? Ya, Bu. Belum lagi mati yang sering padam, ya kan? Itu juga mempengaruhi sinyal. Nah, jadi banyak tantangan yang kita hadapi, termasuk salah satunya adalah tantangan masalah transportasi dan komunikasi. Jadi kita itu memang berbeda dengan daerah orang lain yang ada di tepi. Namun dalam hal itu kita harus tetap bersyukur, ya kan nak? Ya, Bu. Kita bersyukur. Nah, kemudian yang kelima, yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Siapa yang bisa bantu Ibu tunjuk tangan? Jangan Masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang daerah kita. Kita ini kan masih di daerah wilayah Kepulauan Mentawai, ya kan? Nah, namun sudah berbeda dengan masyarakat yang ada di Pulau Siberut. Perbedaannya apa? Perbedaannya dalam menerima atau pengaruh perubahan dari luar atau dari masyarakat kota kita atau di kepulauan di Pulau Pagai Utara Selatan ini, karena pengaruh dari masyarakat kota sehingga tidak ada lagi masyarakat suku Mentawai yang memakai pakaian sikere, ya kan? Ya, Bu. Nah, itu artinya
sekitar kita di Pagar Utara Selatan menerima perubahan yang dibawakan oleh masyarakat kota, ya kan? Nah, beda lagi di Siberut. Kalau di Siberut masih banyak terdapat sikere. Kenapa? Karena masyarakat Siberut memilih untuk mempertahankan budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang. Jadi setelah ibu terangkan, kira-kira sudah bisa dipahami ya? Ya, Bu. Seperti itu. Atau ada yang mau ditanyakan, Nak? Hah? Ada, Bu. Tidak ada. Nah, jadi untuk melengkapi apa yang sudah ibu terangkan, semua fokus, tapi rileks ya, jangan tegang ya. Kita belajar serius tapi santai, jangan tegang. Nah, silakan kamu tonton video yang sudah ada di layar. Keberagaman masyarakat Indonesia. Teman-teman Smart Point, sudah tahu kan Indonesia memiliki beragam suku bangsa? Apa saja ya faktor yang mempengaruhi keberagaman Indonesia? Letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, dan dua benua Asia dan Afrika, serta menjadi lintas perdagangan internasional. Kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bahasa, dan budaya. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Apa saja ya tadi yang mempengaruhi keberagaman Indonesia? Letak strategis wilayah Indonesia. Kondisi negara kepulauan. Perbedaan kondisi alam. Keadaan transportasi dan komunikasi. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Mari kita jadikan keberagaman ini menjadi kekayaan kita dan kita jaga persatuan kita. Oke. Sudah lihat semuanya, Nak? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, jadi setelah kalian sudah saksikan videonya, sudah kalian gambar. Nah, jadi sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas kelompok yang sudah Ibu buat ya. Nah, jadi anak-anak Ibu akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Nah, jadi langsung Ibu bagi ya. Iya, Bu. Langsung Ibu tunjuk orangnya ya. Yang kelompok pertama adalah dari sini aja, dari sini kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua. Kalian kelompok berapa, Nak? 5, Bu. Oh, kelompok kelima kalian. Kalian ketiga, kemudian ini yang keempat ya, kelompok 4. Nah, jadi tugasnya adalah silakan dilihat di dalam layar. Yuk. Yaitu sebutkan dan jelaskan contoh keberagaman apa saja yang disebabkan oleh faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Tadi kan sudah dijelaskan, ya kan? Ya, Jadi Bu. Ibu yakin kalian itu sudah fokus, ya kan? Ya, Nah, Bu. jadi sekarang Ibu ingin kamu
Setelah itu nanti di dalam hasil diskusimu atau untuk mencari jawaban yang akan kalian diskusikan. Nah, itulah yang akan kamu kembangkan nanti. Kan sudah diterangkan tadi ya? Ya, Bu. Nah, jadi kelompok yang pertama tugasnya adalah mencari atau menjelaskan keberagaman apa saja yang disebabkan oleh letak strategis Indonesia. Kemudian kelompok yang kedua dan seterusnya sampai kelompok yang kelima, ya. Nah, jadi kamu di sana menyebutkan perbedaan apa saja yang terjadi, kemudian jelaskan seperti apa, ya. Nah, jadi sama halnya seperti yang Ibu terangkan, ya. Ya, Bu. Nah, jadi Ibu yakin tadi kalian sudah semuanya sudah fokus, ya. Nah, jadi Ibu harap kalian bisa bekerja sama dengan teman kelompoknya, ya, saling memberikan ide, ya, saling memberikan pendapat, ya. Sudah, Bu. Sampai kelompok 5 sudah tahu ya tulisnya, ya. Ya, Bu. Oke, silakan kerjakan, nanti akan didiskusikan atau dipresentasikan, ya. Ya, Jadi Bu. ditunggu ya tugasnya, ya. Ya. Ya, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Kalian belum makan? Iya, belum makan. Bisa kembali dari sini, bisa kami makan, ya. Kelompok mana? Kelompok 2. Kalau kelompok 2 berarti kita dari sini. Kita nanti makan. Selain yang satu kita makan ini, sebenarnya sudah makan, ya. Nanti kita kembali sini. Kelompok 5, kelompok 6. Kamu dari mana? Oke. Kelompok 3 nanti kelompok 3 iya. Nanti yang satu makan. Berarti yang tidak makan juga. Nah, boleh susun main lagi, ya. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Karena sudah selesai, berarti kan kita tampilkan satu-satu ya hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Sebelum Ibu tunjuk, tidak perlu berurutan ya. Ya, Bu. Misalnya ada kelompok 1 sampai kelompok 5. Yang pertama harus kelompok 1, bukan. Sekarang siapa yang pertama tampil? Ayo. Kelompok siapa? Kelompok siapa? Bu. Ya, kelompok berapa? Kelompok 5, Bu. Kelompok 5. Ayo silakan. Yang lain dengarkan ya, Nak, ya. Ya, Bu. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Misalnya, sebagian di daerah Mentawai tidak ada lagi yang memakai pakaian sikerei karena pengaruh budaya masyarakat kota yang diterima masyarakat. Tapi di daerah Siberut, kebudayaan sikerei itu masih dipertahankan sampai sekarang. Ya, ayo kita kasih apresiasi buat teman kita kelompok 5. Ya, itu adalah hasil diskusi atau hasil kerja dari kelompok 5. Nah, jadi menurut temanmu kelompok 5, perbedaan itu dibandingkan dengan perbedaan yang masyarakat Mentawai yang ada di kepulauan Pagai Utara Selatan dengan Pulau Siberut. Cara masyarakat mencerna atau mengadopsi perubahan yang dibawakan oleh orang luar atau masyarakat kota. Nah, kemudian kelompok yang lain, ayo siapa yang mau tampil? Silakan, Nak. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami yang membahas kondisi negara kepulauan yang mengakibatkan perbedaan suku, budaya, dan peranan laki-laki dan perempuan. Misalnya, di Semanganya laki-laki sebagai nelayan, ibu-ibu pun berladang, sedangkan di Gunung Sitoli bapak-bapak menderes dan ibu-ibu menderes juga. Iya. Ayo kita kasih apresiasi untuk kelompok 2. Nah, kemudian kelompok siapa lagi? Oke, kelompok berapa kamu? Nak? Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan
menyampaikan diskusi tentang keadaan transportasi. Misalnya di daerah kita transportasinya Ya, nggak apa-apa ya. Kompong, jadi kalau pandai tidak bisa berlayar sehingga komunikasi masyarakat bisa berpergian tergabung. Cuaca sinyal di daerah kita tidak bagus. Ya. Nah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok keempat. Jangan diketawain dah, ya. Kalian ini kan bukan anak SD lagi, nah udah kelas tuh. Kalau kamu ketawa, nanti temanmu tambah grogi, ya kan? Jadi malu-malu, nanti pertemuan berikutnya nggak berani lagi tampil, udah takut, ya. Jadi jangan mematahkan mental dari teman, ya. Seharusnya kita memberikan motivasi. Oke, ya. Nah, kasih tahu kelompok 3. Iya, kelompok 3. Ayo bacakan, Nak. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang kondisi alam. Ya. Misalnya tanaman yang tumbuh, yang hidup di sekitarnya, daerah pantai makanan pencahariannya nelayan, di daerah rawa makanan pokoknya sagu, keladi, dan lain-lain. Oke, ayo kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk teman kita kelompok 3. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya juga bukan cuma mata pelajaran PPKN, setiap mata pelajaran harus seperti itu. Ya, Nak ya? Nah, harus berani tampil. Paham ya? Belajar, nanti kalian akan terlatih untuk melatih mental untuk bisa berani tampil, ya. Kalau tidak bisa pola, kamu belajar di mana lagi, ya kan? Nah, kemudian kelompok berapa ini yang terakhir? Kelompok berapa? Kelompok 1. Ayo. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang letak strategis wilayah Indonesia. Maka terjadilah perbedaan ras. Misalnya orang Cina datang ke Indonesia, kemudian menikah dengan orang Indonesia. Maka rasnya berbeda dengan orang Indonesia. Anaknya matanya sipit dan kulitnya putih. Orang Arab menikah dengan orang Indonesia, maka anaknya hidungnya mencung dan dagunya panjang. Iya. Nah, itulah pendapat dari teman kita kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Nah, jadi semuanya masing-masing kelompok sudah memberikan, karena kalian sudah membuat tugas, ya. Seperti ada yang ibu tambah ya, perlu ibu tambahkan. Jadi ras itu bukan hanya dipengaruhi oleh pernikahan orang luar negeri dengan orang Indonesia, ya. Tawai menikah dengan orang Papua, pernikahan dari orang Papua, misalnya masyarakat Papua dengan orang Mentawai, bisa jadi nanti kulitnya tidak hitam tetapi sama mata. Jadi perbedaan ras itu tidak hanya diakibatkan pernikahan dari orang luar negeri dengan orang Indonesia, bukan, ya. Sesama orang Indonesia juga bisa mengakibatkan perubahan ras. Cukup sekian pertemuan kita hari ini, Nak. Ibu harap apa yang kalian pelajari hari ini semoga bermanfaat, ya. Penyebab keberagaman. Jadi kamu itu tidak bingung lagi, kok saya berbeda ya dengan misalnya kayak siapa si Dispen, ya kan? Kok saya berbeda ya dengan si Agung. Nah, seperti itu kan. Kok mata saya sipit, kata si Dispen, ya kan? Kok si Agung enggak? Nah, kan seperti itu kan? Jadi kamu tidak bingung lagi. Kenapa kamu tidak bingung? Karena kamu sudah mempelajari faktor penyebab keberagaman. Saya kok berbeda? Kok dia dikatakan suku Mentawai, saya suku Nias, saya kok suku Minang? Nah, jadi jangan bingung lagi, karena kamu sudah mempelajari faktor keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk pertemuan hari ini
suku, agama, ras, dan juga golongan. Belajar di rumah ya, Nek ya. Jangan keluyuran di malam hari. Tidak boleh keluar rumah pada malam hari kalau tidak ada urusan yang penting ya. Apalagi yang anak-anak kos, nggak boleh anak ya. Ya, Bu. Walaupun orang tuamu tidak ada di rumah, kamu sendiri di kos, kamu tidak boleh keluyuran. Ya, Nak ya? Ya, Bu. Cukup sekian materi kita hari ini. Kemudian jangan lupa kalian bawa oleh-oleh yaitu PR. Karena kamu sudah belajar tentang keberagaman, faktor keberagaman, maka silakan kamu tulis